Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Cinta Atriananda. Saya dari kelas TI 0702 dengan NIM 1020524.093. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus, yaitu design of radiation therapy problem. Nah, studi ini menggunakan metode linear program untuk menentukan dosis radiasi optimal bagi pasien kanker. Nah, fokusnya sendiri adalah untuk kombinasi sinar terbaik agar sel kanker hancur, tapi jaringan sehatnya tetap aman, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya saja dari soal atau studi kasus yang ditampilkan dengan bahasa Indonesia. Nah, singkatnya yaitu adalah radiasi ini bekerja dengan menembakkan energi ionisasi ke tubuh pasien. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu, yaitu mengenai tentang Mary atau pasien ini menderita kanker kandung kemih, gallbladder lesion. Nah, dokter akan menggunakan dua sinar radiasi dari dua arah yang berbeda. Nah, di sini aku akan menjelaskan lebih detailnya lagi. Oke, aku ulangi. Radiasi ini bekerja dengan menembakkan energi ionisasi ke tubuh pasien. Setiap sinar pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya, BEM1 lebih dalam menembus tubuh dan BEM2 lebih dangkal untuk menembus tubuh. Nah, karena efeknya tidak sama di setiap bagian tubuh, maka dibutuhkan kombinasi dosis, yaitu dimana kita tuliskan sebagai X1 dan X2, yaitu yang menghasilkan hasil terbaik. Nah, disinilah linear programming digunakan untuk membantu dokter menentukan dosis yang paling optimal itu yang mana, seperti itu. Nah, oke, pada slide berikutnya yaitu aku akan menjelaskan mengenai tabel ini, yaitu kita jelaskan saja di mana minimize ini sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2, yaitu ini adalah merupakan fungsi tujuan, di mana dengan batasan atau kendalanya adalah 0,3 X1 plus 0,1 X2 ini lebih kecil sama dengan 7, dan 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6. Dan yang terakhir 0,6 X1 plus 0,4 X2 ini lebih besar sama dengan 6, seperti itu. Dan jangan dilupakan bahwa ada batasan atau pembatas berupa nilai non negatif, yaitu X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini aku akan menjelaskan fungsi objektif adalah meminimalkan dosis yang diserap jaringan sehat. Nah, koefisien 0,4 dan 0,5 itu menunjukkan persentase radiasi yang dicapai jaringan sehat dari masing-masing sinar. Nah, karena BEM kedua sedikit lebih berbahaya, 0,5, kita ingin mengatur proporsinya supaya hasil totalnya ini kecil, seperti itu. Nah, di setiap kendala atau pembatas menggambarkan batas biologis. Seperti yang pertama itu ada 0,3 X1 plus 0,1 X2 itu lebih kecil sama dengan 7, batas maksimum radiasi untuk kulit. Seperti pada tabel ini. Nah, batas yang kedua adalah 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6. Artinya dosis wajib mengenai tumor agar efektif, seperti itu. Jadi dosis yang harus mengenai tumor ini
simpelnya itu sama dengan 6 seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada organ dalam yang dimana 0,6 X1 plus 0,4 X1 harus lebih besar sama dengan 6. Bukan harus sih, di sini menggambarkan lebih besar sama dengan 6. Artinya batas minimum dosis organ dalam agar sel kanker mati sempurna itu harus lebih besar sama dengan 6 seperti itu. Nah, di slide selanjutnya ini adalah bisa diibaratkan adalah menyelesaikan model secara aljabar pada langkah 1. Nah, langkah awal digunakan kendala atau pembatas yang bertanda sama dengan. Sama dengan 6. Untuk menyederhanakan yaitu X1 plus X2 sama dengan 12, dimana X2 ini nanti sama dengan 12 min X1. Nah, pada slide ini kan udah aku jelaskan nih tadi, berarti ini kita beralih ke slide ini teman-teman. Nah, dari sini kita tahu total dosis dari dua arah sinar harus selalu 12 kilorats. Jadi setiap kali kita menembakkan dosis BEM1, otomatis dosis BEM2 itu berkurang. Seperti itu teman-teman. Nah, pada slide ini kendala pertama itu 0,3 X1 plus 0,1 X2 itu tidak lebih kecil sama dengan 7. Nah, kita langsung substitusikan aja X2 sama dengan 12 ini tadi min X1, dimana 0,3 X1 plus 0,1 buka kurung 12 min X1 ini lebih kecil sama dengan 7. Nah, kita bisa menghitungnya yaitu dengan cara 0,3 X1 plus 1,2 min 0,1 X1 ini lebih kecil sama dengan 7. Artinya kita turunkan lagi 0,2 X1 plus 1,2 lebih kecil sama dengan 7. Nah, artinya X1 ini lebih kecil sama dengan 29. Seperti itu teman-teman. Nah, artinya batas maksimum dari sinar pertama X1 berdasarkan kulit adalah 29 kilorats. Tapi nanti akan ada batas lain yang lebih ketat, jadi nilai ini belum final, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada substitusi ke kendalanya itu sendiri, yaitu ini merupakan langkah ketiga. Nah, kendala ketiga 0,6 X1 plus 0,4 X2 lebih besar sama dengan 6. Artinya substitusi X2 sama dengan 12 min X1. Artinya 0,6 X1 plus 0,4 buka kurung 12 X1 ini lebih besar sama dengan 6. Nah, kita hitung lagi jadi 0,6 X1 plus 4,8 min 0,4 X1 lebih besar sama dengan 6. Kita turunkan lagi jadi 0,2 X1 plus 4,8 lebih besar sama dengan 6, jadi X1 lebih besar sama dengan 6. Seperti itu. Nah, ini batas bawah dosis sinar pertama, yaitu BEM1 harus minimal 6 kilorat supaya organ dalam dapat radiasi yang cukup. Jadi, sekarang kita punya dua batas nih untuk X1, yaitu 6 lebih besar sama dengan X1 dan X1 lebih besar sama dengan 29, seperti itu.
Nah, pada slide 7 ini yaitu adalah bisa ditunjukkan sebagai iterasi pertama, yaitu di tahap ini iterasi pertama metode simplex, kita mulai menghitung nilai-nilai di tabel kita yang akan kita tentukan variabel mana sih yang memperbaiki solusi dan mana yang harus kita keluarkan dari basis. Seperti itu, dari kombinasi awal, metode ini mulai mencari nilai X1 dan X2 yang menghasilkan nilai Z lebih kecil. Sebuah perhitungan ini atau semua perhitungan ini berdasarkan operasi basis dari persamaan-persamaan yang tadi yang sudah aku jelaskan sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada iterasi kedua, kita mengganti variabel basis sesuai hasil pivot sebelumnya, yaitu 0,6 kan teman-teman tadi pivotnya. Nah, nilai-nilai koefisien di baris Z mulai berubah dan kita lihat apakah ada peluang untuk memperkecil nilai Z lebih jauh lagi. Nah, proses ini harus dilakukan hingga tidak ada lagi koefisien negatif di baris fungsi tujuan. Itu artinya kita sudah mencapai kondisi optimal, seperti itu. Nah, di slide 9 ini adalah merupakan iterasi ketiga. Nah, ini di iterasi ketiga akhirnya kita mendapatkan solusi optimal, yaitu hasilnya adalah X1 sama dengan 12 kilorats dan X2 sama dengan 0 kilorats dengan nilai Z sama dengan 4,8. Artinya hanya BEM pertama yang digunakan karena BEM kedua justru menambah dosis ke jaringan sehat tanpa meningkatkan efek efek jaringan tumor, seperti itu. Nah, artinya X2 ini justru menambahkan nilai dosis yang seharusnya tidak perlu ditambahkan pada dosis yang digunakan untuk digunakan untuk sel normal, seperti itu. Nah, justru X2 ini malah tidak ada efeknya bagi tumor yang harusnya akan kita hancurkan. Nah, nilai Z sebesar 4,8 kilorats menunjukkan total radiasi yang diserap oleh jaringan sehat. Jadi, inilah kombinasi yang paling aman sekaligus efektif bagi pasien Mary, seperti itu teman-teman. Oke, kesimpulannya adalah dari hasil model ini kita simpulkan bahwa terapi paling optimal dilakukan dengan menggunakan BEM pertama sebesar 12 kilorats saja tanpa menggunakan BEM kedua. Nah, model ini menunjukkan bahwa pendekatan linear programming dapat membantu dokter menentukan dosis radiasi yang efisien dan aman, bukan hanya berdasarkan perkiraan saja. Nah, nilai-nilai seperti 0,3, 0,4, dan 0,5 tadi dan seterusnya bukan angka sembarangan, tapi hasil dari studi medis tentang proporsi radiasi tiap arah sinar terhadap bagian tubuh pasien. Dengan menggunakan metode matematis ini, pengobatan bisa lebih terukur dan resiko kerusakan jaringan bisa diminimalkan, seperti itu. Oke, sebelum kita benar-benar menutup, aku ingin menambahkan, jadi keseluruhannya design of radiation therapy problem tadi ini membuktikan bahwa ilmu operasi riset dan matematika bisa digunakan untuk memecahkan masalah nyata di dunia medis. Dengan metode linear programming, kita bisa mencari solusi terbaik yang menyeimbangkan efektivitas pengobatan dan keselamatan pasien. Nah, itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.